Oke. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Dalam keadaan sehat? Apa sehat-sehat aja, Bu? Oke. Pada materi hari ini kita membahas mengenai menguasai pasar. Bagaimana cara menguasai pasar? Seperti biasa, kita kan sering dengar kalau buka aplikasi ada produk, ada tawaran yang ditawarkan. Tapi sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, ada itu apa itu branding, apa itu promosi. Kita kan sering dengar, bahkan di Indonesia sendiri dulu sempat punya branding berskala internasional yang diciptakan oleh Kementerian Pariwisata. Apa? Tahu teori brandingnya apa? Branding itu mengangkat suatu ciri khas budaya suatu daerah. Kalau dulu Medan ini ada branding, tapi Anda sudah lahir atau belum? Mungkin pernah dengar namanya ini Medan Boom, pernah nggak? Ini Medan Boom. Kalau Indonesia dulu sempat kan dipakai dulu di baju kan boleh. Ini pesawat Wonderful Indonesia itu branding. Kalau di daerah ada nama brandingnya, siapa di sini orang Samosir? Berada Samosir itu brandingnya negeri indah berpinggir surga. Jadi bedanya produk sama branding. Produk itu istilah jangkanya tidak jangka panjang, karena mempertahankan suatu produk dan branding ini ya terbilang sedikit rumit. Oke, kalau produk, kalau anak pastry kan hasilnya itu produknya kue. Apa kira-kira promosi pada produk ini guys? Kalau di penawaran dia itu, kalau croissant itu promosi pasti tulisannya apa? Crispy di luar, lembut. Kan gitu kan? Kalau branding dia seperti bisa musir negeri indah dengan surga. Kenapa juga negeri indah dengan surga? Karena di sana banyak terdiri dari beberapa budaya, benar nggak? Dan beberapa jenis suku etnis yang ada di Samosir. Oke, dapat ya? Jadi ada produk promosi itu apa? Kalau branding itu apa? Jadi kalau promosi berarti ada produk yang untuk dimanfaatkan. Kalau branding kita ada produk, tapi seseorang itu ingin datang kembali dan datang lagi. Oke? Definisi program promosi dan branding. Kalau menurut si apa nih Kotler, promosi apa? Promosi adalah aktivitas yang mengomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Benar nggak? Tadi kayak kursus tadi kan, crispy di luar, lembut di dalam. Benar kan? Jadi kita ada produk yang diorganisasi. Kalau branding secara dari Kotler juga apa katanya? Proses pemberian kekuatan brand pada produk dan jasa yang menciptakan perbedaan antar produk dan membantu konsumen dalam mengevaluasi produk. Ini spesial promo kalau berbicara produk. Kalau Samosir ini branding apa? Negeri indah dengan surga. Jadi tidak apa ya? Jadi kalau secara garis besar promosi pada produk itu, fenomena promosi membuat seseorang tertarik untuk membeli. Kalau branding membuat seseorang untuk tertarik datang kembali dan lagi. Itu branding. Ya, paham ya? Gimana tadi? Apa? Nanti kalau promosi gimana? Promosi itu buat orang tertarik untuk beli produk. Kalau branding itu buat orang tertarik buat datang kembali dan datang lagi. Oke, pas. Ada lagi bisa tambahkan? Oh, dan selanjutnya bisa kayak gitu. Ada lagi? Ini perbedaan singkat promosi sama branding. Oke, kalau dari segi aspek sama-sama memiliki tujuan
fokus, sifat, hasil. Kalau promosi, dia mendorong penjualan dalam jangka pendek. Saya ulang lagi ya. Kalau branding gimana? Dia membangun identitas jangka panjang. Ya, bagaimana branding itu bisa hilang dari suatu daerah? Apabila suatu daerah itu tidak bisa mempertahankan apa yang menjadi prioritas dari itu sendiri. Contohnya musik, dia tidak bisa lagi mempertahankan budayanya. Oke, kalau sama saya baru tahu, kalau budaya masih suku Batak, suku Batak itu banyak lagi. Batak Toba, Batak apa? Batak Baru, Lilin, memang dia akan kehilangan apa yang menjadi produk unggulannya. Kalau dulu apa? Aceh. Kalau dulu tidak tahu apa. Dulu kan zaman saya SMA, Aceh itu namanya daerah istimewa Aceh. Terkenal karena apa nih istimewa? Karena hampir mayoritas Islam. Semakin maju perkembangan zaman sudah tidak lagi daerah istimewa Aceh. Terkenal dengan apa? Provinsi Aceh. Oke, satu lagi kalau di Jawa apa namanya? Kota Pelajar, daerah istimewa. Sekarang enggak, untuk Jakarta. Oke, fokusnya kalau produk itu ada penawaran, kalau branding ada persepsi dan nilai perusahaan. Sifat taktis, strategis. Kalau taktis itu gimana? Ada yang tahu taktis? Kalau polisi itu kan pakai taktis, dia secara cepat dan maksudnya berhubungan dengan jangka pendek ini. Oke, hasil peningkatan penjualan. Kalau branding hasilnya apa? Kualitas dan kepercayaan konsumen. Kita datang, balik, ternyata tempat itu memang bagus, jangan datang lagi. Ya. Oke, jadi secara keseluruhan tadi, kalau promosi definisinya ada produk yang tawarkan dan sifatnya jangka pendek. Kalau yang branding tadi seperti tadi kasih tahu, sama-sama. Benar. Habis ini paham ya? Ada menurut saya bagaimana betul kak? Enggak. Nanti kalau saya terlalu cepat, tolong kasih tahu Pak terlalu cepat. Oke? Apa itu pemasaran? Apa itu pemasaran? Secara umum apa? Oh, pemasaran apa secara umum? Mempromosikan suatu barang atau mengenalkan suatu daerah. Ini kan Pak. Jadi kalau masih itu memang harus menguasai pemasaran, benar? Karena Anda nanti akan menjadi seorang apa? Pengusaha. Kan nggak ada menjadi tentara, polisi, nggak ada kan? Makanya harus jago di pemasaran. Pemasaran sekarang kan nggak harus. Kok dulu kan kita datang dari satu tempat ke satu tempat. Sekarang dengan banyaknya aplikasi, banyaknya kemajuan teknologi, pemasaran bisa dari rumah pakai media sosial masing-masing kan gitu. Oke, pemasaran, mempromosikan, mendistribusikan produk jasa pengetahuan. Tujuannya apa? Menciptakan hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan. Paham ya sampai sini ya? Apa aja kunci pemasaran 4P yang tak tergantikan? Apa kira-kira? Ada produk, ada promosi. Kalau harga bahasa Inggris siapa? Juga apa bahasa Inggris? Harga. Oke. Tempat. Place. Ya. Kunci pemasaran itu ada 4P. Yang pertama itu adalah inti penawaran, desain, kualitas, fitur, dan inovatif memenuhi kebutuhan konsumen. Paham di sini maksud produk? Paham ya? Dimana di sini produk Anda itu disuruh memiliki kualitas, inovasi, memenuhi kebutuhan konsumen. Kan nggak mungkin nih kalau kita jual produk sementara penerima di daerah situ nggak suka sama itu, gitu. Kan harus kita lihat dulu pasar. Oke, yang kedua promosi. Bagaimana cara Anda mempromosikan kepada konsumen
digital. Karena promosi ini kita mempromosikan untuk membuat suatu branding. Itu kan pasti kita sekarang ini kalau melalui media televisi, mana membuat suatu acara gitu, ini gitu, mana pasti kita pakai apa? Biasanya orang promosi pasti pakai influencer, ya kan? Tapi itu influencernya ada jadi ke pengikutnya cuma 15, dibuat influencer, ada promosinya nggak laku orang nggak tapi itu, ya kan? Siapa yang kira-kira lalu SPP, kira-kira influencernya pengikutnya banyak, begitu. Itu dilibatkan bekerja sama, ya terserah di mana perjanjiannya. Kalau lalu gimana perhitungan? Untuk lalu nikah ada tuh bisa dipakai jadi influencer karena apa? Dasarnya apa kita pakai pengikutnya? Ada lagi influencer yang paling di sini. Ada Tias? Enggak ada. Ada? Iya kan? Ada kan? Oke. Kalau harga gimana kira-kira? Nilai yang dibayar konsumen harus kompetitif di pasar namun tetap menguntungkan. Apa pengertiannya? Apa kira-kira? Siapa namanya? Hah? Ridwan. Apa? Ridwan. Kira-kira? Kan dari kuncinya pembahasan itu 4P. Ada produk, promosi, harga. Sekarang kita berbicara harga. Di mana harga itu adalah nilai yang dibayar konsumen harus kompetitif di pasar namun tetap menguntungkan. Kira-kira apa ya? Kalau kamu kesimpulan, kalau bisa saya kasih A, coba. Ayo dong, ini kan mahasiswa ya, nggak macam-macam SMA lagi. Kira-kira apa? Ada yang tahu, kakak? Ada yang ditetapkan produk itu Pak, dia harus Kerubuan. ada yang ditetapkan pada produk yang dijual atau jasa itu harus menguntungkan bagi yang pengusaha atau pemasarannya Pak. Hampir tepat. Harga yang ditetapkan itu harus kompetitif Pak, jadi tetap menguntungkan dan juga melihat target pasarnya juga. Oke, berarti yang namanya produk, namanya kita bisnis, kalau nggak untung itu kacau namanya ya kan, bisa tutup. Tapi kita tahu dulu kemampuan konsumen itu dengan produk kita, ada nggak keuntungan buat kita, begitu. Karena nanti buat untung mau sampai 100%, nggak ada yang mau datang mau beli ya kan. Paham ya? Di sini. Jadi itu salah satu dia. Kalau tempat, cuma distribusi produk agar mudah dijangkau oleh konsumen di lokasi yang tepat. Gimana? Yang mana kamu maksudnya? Misalnya tuh lokasi di tengah kota gitu Pak, jadi dia lokasinya tuh pas sekali di situ tuh anak-anak muda yang kalau misalnya orang luar gitu Pak, ada untuk nongkrong. Berarti lokasinya harus yang terjangkau sama konsumen, benar nggak? Karena nanti jual croissant di tanah 600 rela, ya kan? Kalau begal enak di sana, gitu. Oke? Ya, jadi dipahami 4P ini. Apalagi nanti ada kan menjadi seorang pengusaha, dasarnya itu 4P: produk, promosi, harga, tempat. Ada yang mau ditanya sampai sini? Gak ada? Gak ada? Oke, lanjut ya. Branding dibuat dari mereka kata. Benar nggak? Dibuat dari mereka. Kita tuh tahu bagaimana dengan diri kita. Memang. Branding adalah proses membangun identitas unik yang membedakan produk atau jasa dari pesaing. Bukan sekedar logo, melainkan persepsi, emosi, dan pengalaman menyeluruh diciptakan direct di mana konsumen. Jadi dia mulai apa ya? Bagaimana berkaitan promosi itu sama branding, ya kan? Apa? Kalau branding segmentasinya apa? Membagi pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Targetnya apa? Memilih segmen yang paling potensial untuk disasar. Positioning ini gimana? Membentuk posisi unik merek di benak konsumen. Seperti saya bilang, negeri pindah ke bidang surga. Kalau kita dengar apa maksudnya? Kan gimana? Kenapa harus dibilang negeri pindah ke bidang surga?
Tapi di sini aja karena kalau kita sudah pada sama, terjawab kenapa dia bilang kita kepingan surga. Benar kan? Jadi ada sesuatu yang ditunjukkan dulunya ada sama saudara budayanya, kan? Kalau segmentasi gimana? Segmentasi berdasarkan dari konsumen. Dari segi tempatnya bagaimana? Dari keindahannya gimana? Alamnya gimana kan gitu? Udaranya gimana? Ya? Kalau udaranya tidak bagus, sampai pulang. Atau alamnya tidak bagus, sampai pulang. Kita kan bukan keindahan kepingan surga namanya. Targetnya memilih segmen yang paling potensial untuk disasar. Siapa juga anda ini yang belum pernah datang menuju ke tempat tersebut. Dan yang berangkat Samosir. Udah. Apa yang pertama kali kamu nilai dari Samosir? Iya. Yang pertama kali kamu nilai dari Samosir itu? Keindahan alamnya Pak. Itu yang salah satu menjual. Ada lagi? Ada? Ada? Kak? Tidak malam ya. Nah ini mereka menginspirasi. Kalau orang sudah lihat dari ini, pasti sudah tahu bagaimana kualitas, bagaimana mereka. Benar? Nah. Jadi kita ambil Coca-Cola. Coca-Cola itu di warung depan sana, di kampus warung depan sana, di kafe depan sana, sama di contohnya di hotel berkelas itu pasti harganya berbeda. Kenapa harganya berbeda? Satu lah, yang diperhatikan berapa kan? Tergantung pasar sama tempatnya di kan gitu. Di sini 5.000. Tapi kalau misalnya kita nongkrong di apa? Cambridge, Coca Cola, mungkin bisa 80.000 satu. Ya. Jadi tempat itu bisa menjadi salah satu harga itu lebih mahal. Ya, dan di sini nanti mungkin gratis gitu. Buat tempat di hotel bintang 5. Udah ruginya 40.000. Paham ya? Tapi memang itu produknya memang orang sebelumnya udah tahu. Ya kan, jangan nanti banking Nadra dijual di harga 3.000 tiba-tiba minta di apa Cambridge mana 150.000. Nah, siapa kamu kan gitu kan mencari banking Nadra itu memang sudah terkenal sudah lama ya malah ya betul ya ya kan ya ini jadi kan jangan bertemu aku saudara di apa di Cambridge jual itu kalau bisa jadi satu biji 80.000 kagak mungkin benar ya paham ya sini ya jadi ini semua produk terkenal ini berdasarkan apa berdasarkan 4 beda ini ya kan ada promosinya di mana tempat harga sama satu ini Promosi price dan place. ya kan nggak mungkin mobil Coca-Cola di Cambridge 10.000 gimana buset tidak nanti kan oke ini terjadi branding yang sukses ekuitas merek di mana memiliki nilai tambah di mata konsumen. Kalau sudah ada apa merek kualitas orang itu gak usah orang pun sudah tahu ini mahal kan gitu. Apalagi kira-kira analis merek seperti dia bilang merek itu dia sudah terkenal orang juga kan gitu. Gak mungkin kayak iPhone harganya sama macam ini kan beda orang terus tapi dari khususnya oke identitas kepribadian karakter yang mudah diingat dan bahasa visualis konsisten. Mau tahu maksudnya karakter yang mudah diingat? Tahu? Kak, siapa namanya? Aku. Apa maksudnya? Identitas kepribadian karakter yang mudah diingat dan bahasa visual
bisa bantu, kayaknya ada muka-muka orang ada bisa bantu, ada awak. Dia punya ciri khas gitu Pak, jadi orang dengarnya gampang langsung teringat. Berarti dia juga bisa mempertahankan produknya, mereknya, dan selalu konsisten. Oke? Penempatan merek posisi unik di benak konsumen. Oh ya sini ya. Kan sih, merek yang konsisten dapat meningkatkan pendapatan bisnis hingga 3% lebih tinggi dibandingkan merek yang tidak konsisten. Nah, kan ada tuh merek itu bisa naik, bisa turun, kan gitu. Kalau Coca-Cola, dia pernah nggak kan mereknya harganya turun? Nggak pernah kan? Dia berdasarkan apa? Tempat memasarkan dan minum. Menghubungkan merek dengan konsumen, seperti yang saya bilang, ada periklanan melalui TV, melalui hubungan masyarakat, membangun citra positif melalui media komunitas, promosi penjualan, diskon, kupon, program loyalitas untuk mendorong pembelian negara, pemasaran langsung, email, SMS, katalog, mereka sebenarnya secara personal. Mungkin sekarang yang sering dipakai orang itu pasti pemasaran langsung sama hubungan masyarakat. Namun bisa membangunkan itu. Kalau kita pakai iklan, apakah kita modal itu cukup? Jadi memasarkan suatu merek itu tertentu tidak harus mahal. Ya, banyak cara sekarang. Seperti saya tadi, pakai jasa influencer, kan YouTube. Kesepakatan ini gimana? Kira-kira ini laku sama kakak sekian, sama kakak sekian, kan itu. Ya, pemasaran langsung, email, SMS, dan katalog menyampaikan konsumen secara personal. Benar kan? Sekarang ada lagi SMS, bisa saya ketik, dan namanya WA, kan? Revolusi promosi dan pemasaran digital. Ada digital marketing, content marketing, influencer marketing, analitik data. Digital marketing apa? Menjangkau audiens spesifik melalui website, media sosial, dan email secara terhubung. Content marketing memberikan nilai nyata melalui konten informatif, edukatif, dan menghibur. Paham sih maksudnya ya? Enggak. Nih, membangun mereka analisis dulu pasarnya. Kan benar kan? Kalau mahasiswa nanti biasa kalau mau selesai itu mau buat penelitian itu apa itu? Kita ada namanya observasi itu. Pasarnya gimana? Identitas kevisualnya bagaimana, karakter orang. Nilai kepribadiannya, semua pesan mereknya apa kira-kira yang dibutuhkan mereka. Ya, baru apa? Konsistensinya. Paham yang di sini ya? Riset pasar itu apa maksudnya? Apa nggak riset pasar itu? Melihat orangnya ini dia tipe yang high class atau yang biasa saja. Bisa dengan produk yang kita Bagaimana kebutuhan mereka, apa yang diperlukan mereka kan gitu. Oke? Membangun masa depan bisnis Anda. Ingat, fokus pada nilai, ukur dan adaptasi mulai sekarang. Siapa yang bisa simpulkan 3 poin ini? Ada yang tahu? Fokus pada nilai berarti kita harus membangun produk dan merek yang memberikan nilai nyata bagi konsumen. Bagaimana mengukur dan adaptasi? Gunakan data untuk terus menyempurnakan strategi pemasaran Anda. Kan gitu, pada hari ini bagaimana datanya, bagaimana tingkat pemasarannya itu. Mulai sekarang, setiap langkah kecil hari ini membangun mereka merek besar di masa depan. Oke, ada tahu gimana cara kesimpulannya? Nggak tahu? Oke, kalau tidak tahu, silakan nanti buatkan dalam tugas bagaimana membangun masa depan bisnis melalui
fokus pada nilai ukur adaptasi di mana mulai sekarang. Ya, silakan boleh programnya sama, tapi saya mau lihat pasti strateginya pasti berbeda. Ya, mau ya? Mana nilai ini menjadi nilai tugas harian. Kapan mau dikumpul? Minggu depan, besok, minggu depan pada pertemuan saya. Oke, ini tidak tugas kelompok tapi tugas pribadi. Mana mahasiswa itu tidak perlu lagi bertanya apa yang dimaksud ini, ada apa yang dimaksud. Kita berbicara masalah bagaimana memecahkan suatu studi kasus. Oke ya, sampai sini ada yang bertanya lagi? Enggak ada? Dah siap? Oke, sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya.